Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa politik terbesar di Amerika Serikat tahun ini. Sebuah demo nasional yang melibatkan ribuan warga di lebih dari 1.600 lokasi. Tujuannya menolak kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter dan tidak manusiawi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Amerika? Mengapa ribuan orang sampai turun ke jalan dari Chicago hingga Oakland? Yuk kita kupas tuntas. Pada hari Kamis 17 Juli 2025, rakyat Amerika Serikat menggelar demo besar secara serentak di ribuan titik. Ini bukan aksi protes biasa, melainkan sebuah bentuk perlawanan nasional terhadap gelombang deportasi massal dan pemangkasan bantuan sosial oleh pemerintahan Donald Trump. Protes ini berlangsung di berbagai lokasi penting, jalan-jalan utama, gedung pengadilan, taman publik, bahkan di depan Gedung Putih. CNN menyebut ini sebagai salah satu gelombang unjuk rasa terbesar dalam sejarah terbaru Amerika Serikat. Apa saja yang memicu amarah publik? Deportasi massal. Pemerintahan Trump disebut terus melakukan deportasi terhadap migran secara besar-besaran, tanpa memperhatikan situasi kemanusiaan di lapangan. Banyak dari mereka adalah imigran pekerja keras, pencari suaka, dan bahkan anak-anak. Pemotongan bantuan sosial. Pemotongan bantuan sosial. Pemerintah memangkas Medicaid dan program makanan SNAP yang menyasar jutaan warga berpenghasilan rendah. Ini jelas memicu kemarahan kelompok-kelompok sipil. Pelanggaran terhadap hak sipil. Pendemo menyuarakan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump menargetkan kelompok tertentu, warga kulit hitam, Latin, imigran, dan komunitas LGBTQ+, terutama kaum trans. Demo ini diprakarsai oleh berbagai organisasi sipil seperti Public Citizen yang dikenal sebagai oposisi terhadap kekuatan korporat dan penyalahgunaan kekuasaan. Lisa Gilbert dari Public Citizen menyebut bahwa kita sedang menghadapi salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Demokrasi kita sedang berada di ujung tanduk. Sementara itu, aktivis Daryl Jones dari Transformative Justice Coalition mengutip tokoh legendaris John Lewis. Jika kamu melihat sesuatu yang salah, kamu berkewajiban untuk bersuara dan bertindak. Demo ini juga menjadi bentuk penghormatan bagi John Lewis, anggota Kongres dan pejuang hak-hak sipil yang wafat 5 tahun lalu. Di Atlanta, sekitar 1.000 demonstran berkumpul di gereja Ebenezer Baptist, tempat Martin Luther King Jr. dulu berkhotbah. Pendeta Jonathan J. Augustine mengatakan, hal-hal yang diperjuangkan John Lewis kini sedang diserang dan dikikis. Di pusat kota Washington, ratusan orang berkumpul hanya beberapa blok dari Gedung Putih membawa spanduk bertuliskan, deportasi adalah kekejaman, Trump sama dengan Nazi era baru, fasisme akan runtuh. Seorang demonstran dari North Carolina, Mary Braid, menyatakan, jika Anda ikut terlibat dalam sistem yang menindas, maka ketika sistem itu runtuh, Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban. Demo ini bukan yang pertama. Pada Juni lalu, ribuan warga juga turun ke jalan dalam aksi No Kings, menolak konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan presiden. Para pengunjuk rasa menuntut hal-hal berikut. Hentikan pelanggaran hak-hak sipil, akhiri deportasi massal, lindungi kelompok rentan, stop pemotongan program sosial. Meski belum ada perubahan kebijakan konkret dari Gedung Putih, aksi ini telah menciptakan tekanan sosial dan politik yang sangat besar. Media internasional ramai memberitakan tekanan terhadap anggota Kongres dari Partai Republik maupun Demokrat makin meningkat. Beberapa pihak bahkan menyebut demo ini sebagai pemanasan menuju pemilu mendatang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa suara rakyat tetap menjadi kekuatan utama dalam demokrasi.
ribuan warga Amerika Serikat bersatu lintas ras, agama, dan usia demi menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan. Di tengah situasi dunia yang makin tidak pasti, apakah model perlawanan sipil ini bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain?